Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an ikhwah fillah, tullab wa talibat, santri kelas 10 KMI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dengan rahmat Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kegiatan KBM online kita, khususnya terkait mata pelajaran Al-Fiqh. Materi kita kali ini masih melanjutkan materi sebelumnya ya, terkait dengan bab kitab Al-Mawarith, yang di pertemuan yang lalu kita sudah sampai di halaman 105 baris terakhir. Wa anna zauja lahun nisfu ma'a adami auladiz zaujah warrub'u ma'a wujudihim. Adapun suami maka mendapatkan bagian setengah harta istri yang meninggal tanpa meninggalkan anak, dan akan mendapatkan bagian seperempat jika meninggalkan seorang anak. Ya, ini kalau istrinya yang meninggal. Dan kalau memiliki anak, nanti ia mendapatkan seperempat. Kalau tidak memiliki seorang anak, ia mendapatkan setengah harta. Itu bagian dari suami ya. Baik, insya Allah kita melanjutkan dari halaman 106 sampai nanti halaman 107 ya. Dan mungkin karena kita mengacu pada kitab ini, insya Allah nanti di bagian akhir ketika kita selesai akan saya buatkan semacam diagram atau gambaran atau kolom ya, terkait dengan khulasah atau inti dari apa yang kita pelajari di kitab Mawaris ini ya. Mungkin kalau baru yang pertama kali mempelajari pelajaran fikih, bagian kitab Mawaris akan kesulitan ya. Ini apa yang kita pelajari ini? Kenapa sangat banyak sekali ya. Tapi nanti kalau sudah tersusun rapi, tertata, nanti insya Allah akan tahu ya. Jadi kita baca dulu, kita pelan-pelan bertahap. Nanti insya Allah kalau ada waktu akan Ustadz sampaikan poin-poinnya. Di sini kita membaca seluruh matannya dulu ya. Jadi seperti itu. Baik. Silakan kalian buka kitabnya 106. Jangan lupa sediakan ballpoint atau pena agar nanti kalau ada sesuatu yang bermanfaat bisa kalian tambahkan, atau kalau ada keterangan penting bisa kalian tuliskan. Dan jangan lupa catatan khusus untuk pelajaran fikihnya. Baik. Wa anna zaujata fa aktsar laha rubu'u ma'a adami auladiz zauj wa thumunu ma'a wujudihim. Dan istri apabila berjumlah satu atau lebih maka mendapatkan seperempat harta jika suami yang meninggal itu tidak meninggalkan seorang anak. Dan istri akan mendapatkan bagian 1/8 harta suami jika suami meninggalkan seorang anak. Yang di sini zaujah ini apabila suaminya yang meninggal. Nanti pengaruh ya, kalau suami itu memiliki seorang anak atau tidak. Ketentuannya rubu 1/4 dan sumun 1/8. Kalau rubu apabila si suami yang meninggal ini tidak memiliki atau tidak meninggalkan anak. Tapi kalau 1/8 sumun, seorang suami meninggal dan juga meninggalkan ya, memiliki maksudnya, memiliki seorang anak. Di bawahnya wa annal umma laha sudusu ma'a akhadin minal aulad au itsnaini fa aktsar minal ikhwati awil akhawat wa thulutsu ma'a adami dzalik. Bagian dari ibu adalah 1/6 harta jika yang meninggal memiliki seorang anak atau memiliki 2 atau lebih saudara laki-laki maupun perempuan. Dan si ibu ini mendapatkan 1/3 jika yang meninggal tidak memiliki sebagaimana yang disebutkan. Wa annalaha thuluthul baqi fi zaujin wa abawaini au zaujatin wa abawain. Bagian ibu adalah 1/3 dari sisa harta dalam kasus jika ahli warisnya adalah suami, bapak dan ibu, atau ahli warisnya adalah istri, bapak dan ibu. Jadi yang kita fokuskan ini masih terkait dengan ibu ya. Hak seorang ibu ketika
ayah atau istri atau putranya yang meninggal. Bagiannya seperti apa? Nanti pengaruh. Kalau memiliki ada yang masih hidup bapaknya atau istrinya atau ibunya itu nanti berpengaruh. Wa qad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil jaddati sudusa idza lam yakun tunaha ummun. Rawahu Abu Dawud dan Nasa'i. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan bagian untuk nenek jaddah ya adalah seperenam harta warisan jika tidak ada ibu di bawahnya. Jadi nanti kalau kita insya Allah ya secara bertahap pelan-pelan akan tahu ternyata dalam pembagian warisan itu nanti ada jalur ke atas dari seorang misalnya anak, ayah, kakek, atau dari pihak perempuan, ayah, ibu, nenek. Kemudian jalur ke bawah nanti kita temukan misalnya anak, kemudian cucu, cicit. Kalau perempuan, anak perempuan, cucu, cicit itu berpengaruh. Nanti dari pihak samping ke samping juga ada kerabat, misalnya paman atau bibi dan semisalnya. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Itu nanti yang sedikit akan mempengaruhi pembagian harta. Kenapa bisa seperenam, misalnya seperempat, seperdelapan, nah, itu sangat mempengaruhi. Kemudian wa anna lil abis sudusa la yazidu alaihi ma'al auladi dzukur. Bagian bapak seorang ayah adalah seperenam dan tidak boleh lebih dari itu apabila si mayit orang yang meninggal ini meninggalkan anak laki-laki. Maksudnya apa? Memiliki seorang anak laki-laki. Walahu sudusu ma'al inathi fa in baqiya ba'da fardhihinna syai'un akhadhahu ta'siban wa kadzalikal jaddu. Sang bapak atau si ayah juga mendapat bagian seperenam jika anak si mayit adalah anak-anak perempuan. Dan jika masih tersisa setelah dibagi kepada anak-anak perempuan tersebut, maka bapak mengambil sisanya sebagai asobah. Demikian pula kakek. Asobah di sini istilahnya yang paling mudah adalah kerabat ya. Nanti ada dua asobah, bisa karena hubungan nasab atau bisa karena suatu sebab, misalnya memerdekakan seorang budak. Kemudian wa annahuma yarithani ta'siban ma'a adamil auladi mutlaqan. Dan mereka berdua, si bapak dan kakek ini, jalur ke atas ya, mutlak menerima warisan sebagai asobah, sebagai kerabat jika si mayit tidak meninggalkan anak. Nah, kalau si orang yang meninggal ini misalnya tidak memiliki seorang putra yang mewarisi harta, maka dilihat dari yang bagian atasnya, apakah masih hidup ayahnya, apakah masih memiliki seorang kakek. Kalau ada, diberikan ke semuanya, bagian atas mutlak ya. Jadi si istri nanti tidak akan mendapatkan, begitu pula dengan paman ataupun bibi. Wa kadzalika jami'udz dzukur ghairaz zauji wal akhi minal asobatun. Demikian pula seluruh kerabat di sini garis bawahi ya, asobah itu bisa kita istilahkan agar mudah kita memahami kerabat maknanya. Demikian pula seluruh kerabat laki-laki selain suami dan saudara seibu adalah para asobah. Mereka adalah wahum al-ikhwatul asyiqa aw li abin wa abna'uhum wal a'mamul asyiqa aw li abin wa abna'uhum a'mamul mayyit wa a'mamu abihi wa jaddihi wa in ala wa kadzalikal banuna wa banuhum ya. Saya ulang lagi, demikian pula seluruh kerabat laki-laki selain suami dan saudara seibu adalah para asobah. Asobah di sini maksudnya adalah setiap orang yang tidak memiliki bagian menerima warisan yang telah ditentukan, tetapi ia mengambil sisa dari bagian-bagian dzawil furud. Ya. Dzawil furud maksudnya apa? Maksudnya orang yang sudah ditentukan berapa kadar ia mendapatkan harta warisan dari Al-Quran. Misalnya anak laki-laki
2, anak perempuan 1 misalnya. Nanti kalau ayah berapa, ibu berapa gitu. Kalau memiliki saudara berapa, itu sudah ditentukan dalam nas Al-Qur'an yang dahulu kita baca sebagai dalil ya, yang di sini nih. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Baik. Jadi asobah dari seluruh kerabat laki-laki selain suami dan saudara seibu adalah 1, para saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki seayah dan anak-anak laki-laki mereka. Kedua, wal a'mam ala syiqa, paman dari jalur bapak yang sekandung atau paman dari jalur bapak yang seayah, tidak sekandung. Maksudnya apa? Seayah tapi tidak seibu. Dari anak-anak laki-laki mereka. Paman-paman dari si mayit, paman-paman dari bapak maupun kakek si mayit terus ke atas ya. Berarti apa? Ke atas. Ya, bisa ke ayah pamannya sampai kakek pamannya. Kemudian juga anak laki-laki dan cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki ke bawah, berarti cucu atau cicit seterusnya ke bawah. Kemudian wa hukmul asib, ini sudah mulai masuk ke asobah hukum. An ya'khudhal mala kullahu idan faroda. 1, ia mengambil harta seluruhnya jika dia sendirian saja. Tidak ada kerabat atau yang lain, tidak ada. Pokoknya hanya dia yang mewarisi harta. Wa in kana ma'ahu sahibu fardhin akhadhal baqi ba'dah. Jika bersamanya atau bersama asobah itu ada sahibul fard, maka asobah mengambil sisanya setelahnya. Jadi lebih utama itu apa? Sahibul fard, yang telah Allah tetapkan orang ini mengambil sekian harta warisan, orang ini mengambil sekian harta sekian, itu namanya sahibul fard. Nanti bisa kalian lihat di Al-Qur'an ya. Di sini di surat An-Nisa ayat 11 sampai ayat 14. Itu nanti terlihat ya. Jatah si ayah berapa, si ibu berapa, suami berapa, istri berapa, syaratnya misalnya 1/4 apa, syaratnya 1/8 apa, nah, itu namanya sahibul fard. Adapun asobah itu kerabat. Jadi lebih kuat yang sahibul furud atau fard daripada si asobah ini. Saya ulang, wa in kana ma'ahu sahibu fardhin akhadhal baqi ba'dah. Jika bersama asobah itu adalah sahibul fard, maka si asobah mengambil sisanya setelahnya, jika ada sisa ya. Kemudian wa idza staghraqatil furudu tarikata lam yabqa lil 'asibi syai'un wala yumkinu an tastaghriqa ma'a ibni sulbi wala ma'al abi. Jika harta peninggalan, harta warisan telah habis ya, dibagi oleh furud tadi, sahibul furud, maka bagi si asobah, si kerabat, tidak mendapatkan sedikit pun. Dan tidak mungkin habis dibagi oleh furud jika terdapat atau jika ada anak laki-laki kandung, dan tidak juga apabila ayahnya masih hidup. Jadi kalau si anak ahli waris ataupun si ayah masih hidup, itu ashabul furud, tidak mungkin hartanya habis. Tetapi kalau tidak memiliki seorang anak atau ayahnya sudah meninggal, itu apa? Ada kemungkinan besar harta warisannya itu tersisa banyak. Kemudian wa in wujida asibani fa aktsar fajihatul usubati ala tartibil ati. Jika terdapat 2 asobah atau lebih, maka pertalian asobah sesuai urutannya adalah katali sebagai berikut. Bunuwah, pertalian seorang anak. Summa ubuwah, pertalian dari jalur bapak. Summa ukhuwah wa banuhum, pertalian saudara dan anak-anak mereka. Summa a'mamun wa banuhum, pertalian paman dan anak-anak mereka. Pakdi misalnya ya. Summal wala wa huwal mu'taq wa asobatuhul muta'assibun bi anfusihim. Kemudian
pertalian perwalian, yaitu seorang budak yang dimerdekakan. Mereka ini pertalian asobahnya karena diri mereka sendiri. Fayuqaddamu minhum al-aqrab jihatan. Di antara mereka itu didahulukan, diprioritaskan orang yang paling dekat pertaliannya. Jadi ada pertalian anak jalur bawah namanya bunuah, pertalian bapak jalur atas ayah, pertalian ukhuwah saudara kandung laki-laki, pertalian paman ya Pak D, Pak Le dan anak-anaknya, dan yang terakhir pertalian karena apa? Memerdekakan seorang budak apabila dia memiliki seorang hamba sahaya. Dia ada 1 2 3 4 5. Namanya asobah. Jika saling berada hadapan. Ini mana yang berhak menerima sisa harta warisan ini? Apakah diberikan ke pihak anak jalur ke bawah, atau ke ayah, atau ke saudara, atau sepupu misalnya, atau ke paman, atau ke budaknya? Tentu yang terakhir untuk si budak. Fa in kanu fi jihatin wahidatin quddimal aqrabu manzilatan. Jika mereka berada dalam satu pertalian, maka didahulukan yang lebih dekat tingkatannya. Fa in kanu fil manzilati sawaan quddimal aqwa minhum wa huwa syaqiqu 'alal ladzi li'ab. Jika dalam tingkatan mereka juga sama kedudukannya, maka diprioritaskan, didahulukan yang lebih kuat di antara mereka. Siapa? Yaitu pertalian sekandung didahulukan daripada seayah. Maksudnya apa? Sama-sama ibu ayahnya itu satu kandung. Beda dengan cuma ayah sekandung saja. Satu bapak tapi beda ibu misalnya ya. Mungkin karena cerai atau mungkin karena istrinya dua misalnya. Itu lebih kuat yang syakik ya, seayah dan seibu. Wa kullu asibin ghairal abna wal ikhwah la tarithu ukhtuhu ma'ahu syai'an. Semua asobah selain anak laki-laki dan saudara laki-laki, maka saudarinya tidak ikut mendapat bagian bersamanya sedikit pun. Wa idza ijtama'at furudun tazidu 'alal mas'alati bi haitsu yusqitu ba'dhum ba'dha 'ala biqadri furudihim. Jika berkumpul furud, ashabul furud ya, yang telah Allah tetapkan, ini bagian ini sekian, bagian si ini sekian, lebih daripada asal masalah yang mana sebagian ahli waris tidak menggugurkan sebagian yang lainnya, maka asal masalahnya naik sesuai ukuran bagian mereka ya. Terakhir halaman 107 ya materi kita, insyaallah kita sambung pertemuan berikutnya. Fa idza kana zaujun wa ummun wa ukhtun li ghairi ummin fa asluha sittah wa ta'ulu li thamaniyah. Jika ahli warisnya atau orang yang meninggalkan suami, ibu, dan saudara kandung, maka asal masalahnya adalah 6 lalu naik menjadi 8. Dalam bahasa hitung-hitungan itu namanya apa? Digenapkan. Sehingga mempermudah untuk perhitungan pembagian warisan. Kurang lebih seperti ini dulu materi kita yang kita pelajari ya. Mungkin barangkali belum bisa ya para santri, tolab wa tholibat untuk memahaminya secara matang ya. Mungkin hanya sekedar gambaran, tapi insya Allah nanti kalau kita sudah selesai semuanya, di sini ada rinciannya. Nanti insya Allah kalau ada waktu Ustadz buatkan semacam diagramnya atau tabelnya ya, sehingga tahu mana yang ashabul furud, jumlah si ayah berapa, si ibu berapa, anak laki-laki berapa, anak perempuan berapa, seterusnya. Kemudian asobah, perbedaan antara asobah dan yang lain. Dengan seperti itu nanti insya Allah lebih mudah. Tapi karena kita mengacu kepada kitab, ya mau nggak mau harus kita baca terlebih dahulu. Yang sebetulnya cukup bagi Ustadz ya untuk membaca selesai tanpa memberikan penjelasan. Ya. Tapi karena kita belajar qadarullah belum melalui tatap muka, ya kita maksimalkan seadanya dahulu insya Allah. Mungkin beberapa saat lagi kalau kita sudah tatap muka atau offline, Ustadz bisa memberikan gambarannya lebih baik lagi. Thayyib. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.